Sebagai orang percaya selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir bahwa aku mengasihi Tuhan dan setia. Meskipun aku percaya kepada Tuhan, tetapi aku tidak mengenal Dia. Aku berpegang pada begitu banyak gagasan tentang menyambut Tuhan. Aku menutup gereja kami dan menghalangi saudara-saudari agar tidak mencari jalan yang benar. Mengingat semua yang kulakukan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, aku dipenuhi penyesalan. Aku adalah hamba jahat yang menghalangi orang lain untuk menyambut Tuhan. Orang Farisi, zaman modern. Aku mengikut Tuhan Yesus pada tahun 1989. Lewat menghadiri ibadah dan membaca Alkitab, aku mengetahui langit, bumi, dan segalanya diciptakan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus secara pribadi menjadi daging dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari cengkraman iblis. Memberi kita kasih karunia, damai, dan sukacita. Aku merasa bersyukur kepada Tuhan. Lalu aku mulai memberitakan Injil sambil bekerja. Pergi ke gereja dan membaca Alkitab hampir menjadi kehidupanku. Dalam beberapa tahun, Injil menyebar cepat. Kemudian kami merintis banyak gereja baru. Aku terpilih menjadi pemimpin bertanggung jawab atas pekerjaan 2 provinsi. Akhirnya, aku berhenti dari pekerjaanku dan berfokus pada pekerjaan gereja. Setiap hari terasa memuaskan. Lalu, sejak tahun 1997, berbagai masalah yang tak mampu kuselesaikan muncul. Penginjilan tak berjalan baik, penyakit tak dapat disembuhkan dengan doa, dan kami tak mampu mengusir setan. Yang paling jelas, khotbahku kering dan tak mencerahkan. Rekan sekerja pernah berkata, apa yang harus dikhotbahkan? Aku berkata, baca saja Alkitab jika merasa buntu. Aku tahu itu bukan solusinya. Dan aku tahu saudara-saudari dapat membaca Alkitab sendiri. Jemaat gereja tidak mendapatkan makanan rohani dan merasa lemah. Bukan hanya tidak mendapatkan jemaat baru, tapi jemaat lama ada yang meninggalkan gereja. Ada yang melepaskan kepercayaan mereka, dan ada rekan sekerja kembali ke dunia sekuler. Ketika melihat keadaan itu, kau pasti sangat stres, bukan? Iya, aku dan para rekan sekerja terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Kami juga mencari pendeta di Provinsi Henan, tapi apapun yang dilakukan, kami tak mampu mengubah keadaan gereja yang tandus. Aku merasa sangat gelisah dan tidak bisa makan atau tidur. Aku bingung. Jika semuanya seperti itu, mungkinkah semua gereja yang telah kami rintis runtuh begitu saja? Tak bisa kutunjukkan apapun saat Tuhan datang kembali. Itu membuatku menjadi pendosa. Tidak, aku sadar aku harus melihat gereja lain. Kemana kau pergi dalam pencarianmu? Aku pergi ke beberapa tempat. Pertama, kukunjungi Penatua Wu, dia paling terkemuka di daerah kami. Tapi dia hanya mengkhotbahkan hal-hal usang yang sama. Lalu, atas rekomendasi Penatua Wu, aku ke Beijing untuk menemui Penatua Yuan. Dia adalah penatua yang sangat terkenal. Kupikir dia pasti punya sesuatu yang mencerahkan untuk dibagikan. Tapi selama 3 hari bersekutu, yang dia bicarakan hanyalah hidupnya sendiri. Tentang dia berkorban untuk Tuhan, tentang PKT menindasnya. Itu tidak mencerahkan. Perjalanan ke Beijing pun sia-sia. Lalu, seorang saudari mengenalkanku kepada penginjil dari Korea Selatan. Kupikir, karena Injil datang ke Tiongkok belakangan, mereka mungkin membagikan sesuatu yang lain. Jadi ada harapan bagi gereja-gereja kami. Oh, dan bagaimana hasilnya? Itu hanyalah hal usang yang sama. Tak ada yang mencerahkan. Saat itu aku merasa putus asa. Aku berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan?
Aku telah melakukan semuanya, berupaya mencari semua orang. Aku sungguh kehabisan akal, tak tahu harus pergi kemana lagi. Kau merasa putus asa. Hmm. Lalu, kapan kau mendengar kabar tentang kedatangan kembali Tuhan? Pada akhir tahun 1998, saat seorang pemimpin tingkat atas dari Henan berkhotbah, dia mengatakan gereja kilat dari timur berkata Tuhan telah datang kembali. Aku terperangah juga senang mendengarnya. Telah lama ku nantikan kedatangan Tuhan, hari itu akhirnya tiba. Namun saat itu, aku mendengar dia berkata, kilat dari timur berkata Tuhan telah datang kembali dengan pekerjaan baru dan firman baru. Mereka bahkan tak membaca Alkitab lagi dan berkata Tuhan datang kembali sebagai perempuan. Saat perkataan itu diucapkan, ada kegemparan di antara semua orang. Ada yang berkata, apa? Tuhan datang kembali? Mengapa kita tidak tahu? Mungkinkah dia datang kembali sebagai perempuan? Tuhan Yesus itu laki-laki dan harus datang kembali sebagai laki-laki. Beberapa berkata, tak ada dalam Alkitab tentang firman baru dan pekerjaan baru pada kedatangannya kembali. Apa yang dikatakan kilat dari timur itu tidak mungkin. Oh, apa yang kau pikirkan pada waktu itu? Pada waktu itu, aku setuju dengan mereka. Menurutku, pernyataan Tuhan datang kembali dan melakukan pekerjaan baru dan berinkarnasi sebagai perempuan bukanlah sesuatu yang Alkitab pernah sebutkan. Jadi tanpa dasar Alkitab, itu tak mungkin pekerjaan Tuhan. Kita harus mengikuti Alkitab, dan siapapun yang menyimpang bukanlah orang Kristen. Lagi pula, doa Bapa kami berbunyi, Bapa kami yang di surga. Bapa mengacu pada laki-laki. Tak mungkin Tuhan berinkarnasi sebagai perempuan. Saat merenungkan ini, ku dengar pemimpin itu berteriak, jangan percaya pada kilat dari timur. Yang mereka katakan tak sesuai dengan Alkitab. Kita harus selalu waspada agar tidak disesatkan. Mulai sekarang, kalian harus waspada dan mengikuti 3 tidak. Tidak mendengarkan, membaca, atau menjamu. Jangan biarkan mereka mencuri domba kita. Aku berbincang dengan pemimpin itu setelah pertemuan. Dia berkata bahwa banyak orang percaya dan rekan sekerja juga pencari yang baik telah menerima kilat dari timur. Aku agak bingung lalu bertanya, mengapa orang-orang yang memahami Alkitab dengan cukup baik mau menerima kilat dari timur? Apa yang mereka ajarkan? Oh, dan apa jawabannya? Jawabannya tidak ada yang jelas. Dia hanya berkata itu tak sesuai dengan Alkitab, bahwa kita tidak boleh mempercayai apapun tanpa dasar Alkitab. Dan dia sangat menekankan, kau itu pemimpin gereja. Hidup saudara-saudari berada di tanganmu. Kau tak boleh bingung, tapi kau harus berpegang pada Alkitab. Kau harus melindungi domba-domba Tuhan. Kau takkan mampu bertanggung jawab di hadapan Tuhan jika seekor domba dicuri. Setelah dia pergi, kusampaikan semua yang dikatakannya kepada saudara-saudari untuk tidak menjamu orang asing atau membawa kerabat ke gereja itu tanpa izin. Setiap keadaan khusus harus mendapatkan persetujuanku dulu. Tidak ada pengecualian. Dan yang tidak mengikuti ini akan dikeluarkan. Aku juga memberitahu itu demi kebaikan mereka. Karena mereka belum dewasa dalam hidup, sehingga dapat mudah ditipu. Lalu agar membuat orang menjauh dari kilat dari timur, aku mengarang beberapa kebohongan seperti yang diperintahkan. Kulakukan apapun dalam upayaku untuk menghalangi saudara-saudari agar tak menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Namun di luar dugaan, banyak dari mereka tetap menerima kilat dari timur. Aku menjadi lebih waspada. Dan jika ada orang asing membicarakan tentang iman, aku selalu curiga mereka bersama kilat dari timur. Saat itu aku menjadi sensitif. Khawatir ada pengkhotbah kilat dari timur.
Oh, rasa takutmu berlebihan. Ya, benar. Aku ingat pernah ada seorang rekan sekerja bertemu seorang pengkhotbah kilat dari timur. Dia sangat menyukai apa yang dia dengar. Lalu tiba-tiba teringat perkataanku tentang mengeluarkan orang yang pernah berhubungan dengan kilat dari timur. Dia takut untuk terus mendengarkan, dia kembali untuk melaporkannya. Berkata, dia menyukai apa yang dia dengar tapi tak berani menerimanya, takut akan dikeluarkan. Mendengar hal itu, aku menatapnya dengan marah dan menegurnya. Sudah kukatakan agar tak berhubungan dengan mereka. Mengapa kau melakukannya? Kita tahu Tuhan Yesus itu laki-laki, tapi mereka berkata dia adalah perempuan. Jelas itu tidak mungkin benar. Dan kau terus mendengarkan, tidak takut akan dikeluarkan? Dia menjelaskan alasannya, tapi aku tak peduli. Aku berkata, dia tidak boleh menghadirinya lagi, tapi aku sendiri yang akan pergi. Lalu, akhirnya aku bertemu dengan anggota kilat dari timur di tempat itu. Oh, berhadapan muka? Mereka bersaksi tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku sungguh marah waktu itu. Aku berkata, jangan beritakan Injil kilat dari timur, aku takkan percaya. Kalian berkata Tuhan telah datang kembali sebagai perempuan dan sedang melakukan pekerjaan baru. Adakah dasar Alkitabnya? Itu bukan jalan yang benar. Kupikir kami bisa memperdebatkannya. Lalu aku teringat pendeta Henan berkata, orang kilat dari timur bukanlah orang baik. Jadi aku pergi dari sana. Saudari di sana memintaku untuk mendengarkan mereka dulu. Tapi aku kesal lalu marah kepadanya. Aku kembali dan memberitahu rekan sekerja. Orang di tempat pertemuan itu pasti telah menerima kilat dari timur. Mereka harus dikeluarkan. Kau mengeluarkan mereka begitu saja? Ku beritahu rekan sekerja, jika mereka tak diusir dan mempertobatkan saudara-saudari lainnya, maka kita akan lebih berdosa dan kita takkan pernah mampu bertanggung jawab. Mereka setuju dengan apa yang kukatakan, dan tak satu pun yang kembali ke tempat pertemuan itu. Oh, mereka takut dikeluarkan? Ya, dengan penutupan gereja secara ketat, apakah ada orang yang menyelidiki jalan yang benar? Ada, dan cukup banyak yang menerimanya. Hmm. Lalu, pada akhir Maret 1999, temanku orang percaya mampir ke rumahku dan berkata gereja mereka berjalan dengan baik. Aku merasa bingung. Gereja kami berjalan begitu buruk, tapi gereja mereka baik-baik saja. Apa mereka percaya pada kilat dari timur? Ingin memperjelas hal ini, aku menelpon Saudari Singh, seorang pemimpin gereja mereka, dan tebak bagaimana hasilnya. Mereka tak membaca Alkitab lagi, hanya gulungan kitab yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Aku merasa sedih saat mendengar itu. Aku sadar dia juga percaya pada kilat dari timur. Dia itu orang baik, memahami Alkitab dan punya reputasi yang baik dengan orang-orang percaya. Jika dia menerima kilat dari timur, yang lain pasti akan mengikutinya juga. Aku tidak sanggup melihat orang lain mengikutinya. Keesokan harinya, aku naik kereta api keluar kota. Oh, untuk menemui Saudari Singh? Di sana aku menyadari, lebih dari 20 orang telah menerima kilat dari timur bersamanya. Aku mendesaknya untuk berbalik. Tapi apapun yang kubilang, dia bertekad untuk tetap percaya. Dia pun berkata khotbah kilat dari timur sesuai dengan Alkitab dan memanggil orang lain untuk bersaksi tentang pekerjaan baru Tuhan. Itu adalah kedua kalinya kau mendengar Injil ini. Apakah kau mendengarkannya? Aku sedang tak ingin mendengarkan. Saat kembali ke kota, ku beritahu semua gereja bahwa Saudari Singh dan yang lainnya telah menerima kilat dari timur. Namun, beberapa saudara-saudari melihat bahwa seorang pencari telah bergabung dan tak merasa jijik dengan kilat dari timur dan mulai berpikir ini mungkin jalan yang benar. Bahkan ada yang diam-diam menjadi tuan rumah bagi anggota kilat dari timur.
Aku juga mendengar lebih dari 100 jemaat gereja di Shandong telah bergabung, Oh, termasuk beberapa rekan sekerja yang kukenal cukup taat. pasti kau tidak menduga kilat dari timur dapat berkembang pesat meskipun menghadapi penentangan. Sungguh tak kuduga. Aku melihatnya berkembang dan terus makin bertumbuh, dan tak bisa memahami mengapa begitu banyak orang menerimanya, termasuk rekan sekerja yang memahami Alkitab dan para pencari yang setia. Beberapa saudara-saudari dan rekan sekerja lainnya bertanya mengapa makin banyak yang bergabung padahal aku tak mengizinkannya, dan tak ada yang mampu menarik mereka kembali. Aku sungguh merasa bingung dengan pertanyaannya. Jadi, apa yang dikotbahkan oleh kilat dari timur dan apa yang membuatnya menarik? Apa benar Tuhan telah datang kembali? Apa terpikir olehmu untuk mendengarkan apa yang mereka katakan? Iya benar. Namun kupikir Tuhan tak mungkin datang kembali sebagai perempuan, dan percaya kepada Tuhan tanpa membaca Alkitab itu salah. Gereja mereka berkembang seperti itu mungkin hanya sementara, tak mampu bertahan lama. Aku tak mau menyelidikinya atau mengizinkan jemaat gereja menerimanya. Aku mulai mengawasi gereja lebih ketat, menjauhkan saudara-saudari dari kilat dari timur. Namun kemudian tiba-tiba pada bulan Juli, sekujur tubuhku mulai bengkak. Saat makin parah, jika berjongkok, aku tak mampu berdiri lagi. Jemaat gereja berpuasa dan berdoa, tapi tak ada perubahan. Oh, apa masalahnya? Dokter memberitahuku bahwa ada tumor sebesar telur di rahimku. Aku terkejut dan pulang ke rumah sambil menahan tangis. Kurenungkan semua yang telah terjadi di gereja. Rohani tiap orang terasa lemah dan kering. Dan kemudian aku terserang penyakit parah. Itu adalah waktu yang menyakitkan bagiku. Aku mulai melakukan perenungan. Sebenarnya aku tidak tahu apa yang dikotbahkan oleh kilat dari timur, tetapi aku hanya selalu waspada terhadap siapapun yang bersama mereka. Mungkin aku bersikap gegabah dengan hal ini. Aku juga teringat ayat ini. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang asing, karena sebagian orang melakukannya dan tanpa sadar mereka menjamu para malaikat. Namun selama ini, aku telah menutup gereja, tak mau menerima anggota kilat dari timur, dan mengenai apapun tentang kedatangan Tuhan kembali. Aku tak mau mendengarkan mereka atau mengizinkan jemaat gereja menyelidikinya. Dengan perilaku seperti itu, aku jelas menentang Alkitab. Aku bertanya-tanya apakah penyakitku yang parah adalah Tuhan yang menghukumku. Itu membawamu pada perenungan diri sendiri. Aku merenungkan diriku, tapi tak mengetahui sumber masalahku. Aku sakit parah, sehingga tidak bertenaga untuk terus menentang kilat dari timur. Selama beberapa waktu, aku merasa kesepian dan tak berdaya dan makin jauh dari Tuhan. Aku berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saat ini aku merasa lemah. Apakah kau sungguh meninggalkanku? Tuhan, bagaimana aku bisa kembali seperti semula di mana Engkau menyertaiku? Tuhan, di manakah Engkau? Kumohon tunjukkan dirimu dan selamatkan aku. Aku menghabiskan setiap hari dalam kesengsaraan yang mengerikan. Tapi kulihat anggota kilat dari timur dipenuhi dengan keyakinan dan sungguh bersemangat secara rohani. Aku teringat seorang ibu rekan sekerja sangat tertekan dan lemah. Dia mau melepaskan imannya, tapi setelah menerima kilat dari timur, dia seperti bangkit dari maut. Dia tampak bersemangat. Dia bangun pagi, kemudian berangkat untuk memberitakan Injil,
dan tak pulang sampai malam. Imannya begitu kuat. Dia seperti orang yang berbeda. Namun melihat jemaat gereja kami, beberapa dari kami sakit dan merasa sedih. Rasanya seperti mati dan membosankan. Aku tak bisa memahaminya. Pendeta berkata, kilat dari timur tidak baik. Itu berasal dari manusia, bukan Tuhan, dan takkan bertahan lama. Namun faktanya, itu terus makin berkembang. Itu membuatku teringat pada ayat Alkitab. Karena jika rancangan atau pekerjaan ini berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi jika itu berasal dari Tuhan, engkau tidak akan bisa menggagalkannya. Jangan sampai engkau melawan Tuhan. Jika mereka tak punya pekerjaan Roh Kudus, tak mungkin mereka punya kepercayaan dan berkembang hanya dengan upaya manusia. Apa itu sungguh berasal dari Tuhan? Jika benar, maka menentang kilat dari timur adalah menentang Tuhan. Itu sungguh menakutkan. Beberapa rekan sekerja memintaku mencari seseorang untuk berkhotbah agar memulihkan rohani mereka. Mendengar ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Telah lama aku menjadi orang percaya dan menganggap diriku pencari yang taat. Tak pernah kusangka akan memimpin orang lain ke jalan buntu. Bagaimana aku mampu bertanggung jawab kepada Tuhan? Terkadang, aku ingin berbicara dengan anggota kilat dari timur untuk melihat apa yang mereka khotbahkan dan mengapa jemaat gerejanya begitu bersemangat. Oh ya, apakah kau pergi mencari mereka? Aku malu untuk pergi. Ditambah, aku punya gagasanku, jadi tak pernah berusaha untuk menyelidikinya. Namun Tuhan mengerti apa yang manusia butuhkan. Begitu aku mulai berpikir untuk mencari, Tuhan mengatur segalanya, lalu aku bisa berhubungan dengan kilat dari timur. Suatu hari, pada bulan Agustus, Saudari Su membawa beberapa saudara untuk tinggal di rumahku dan kusambut dengan antusias. Lalu saudara Wang menanyakan pendapatku, mengapa orang percaya kepada Tuhan. Kujawab agar masuk surga mendapatkan hidup kekal. Lalu dia bertanya, jika mereka tak bisa masuk surga, apa tetap harus percaya? Lalu siapa yang mau percaya? Keluar begitu saja dari mulutku. Dia tersenyum dan menjawab, tentu saja sebagai makhluk ciptaan kita harus menyembah Sang Pencipta. Mengasihi Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan, bukan demi masuk surga. Hanya dengan kalimat singkat, perkataannya menghunjam hatiku, dan dengan bersemangat aku setuju. Selama aku beriman, belum pernah ku dengar hal seperti itu. Tidak dari pemimpin, rekan sekerja, atau pendeta dari luar negeri. Mereka membicarakan pengejaran agar kita diberkati dan masuk surga. Tapi tak ada yang pernah mengkhotbahkan hal yang begitu murni tentang kepercayaan kepada Tuhan. Aku seperti melihat secercah harapan. Aku langsung bertanya tentang bagaimana mengatasi ketandusan di gereja. Oh, itulah kekhawatiran terbesarmu. Saudara Wang memberitahuku mengapa bait suci menjadi begitu gelap pada akhir zaman hukum Taurat. Dia berkata bahwa pada zaman hukum Taurat, bait suci penuh dengan kemuliaan Yahweh. Dan tak seorang pun yang berani bertindak sesuka hatinya. Namun menjelang akhir zaman hukum Taurat, itu menjadi sebuah tempat berdagang untuk menjual ternak. Telah lama tanpa kemuliaan Tuhan, menjadi sarang penyamun tandus. Dia berkata kita dapat melihat perkataan Tuhan Yesus yang menegur orang Farisi, bahwa imam kepala ahli Taurat dan orang Farisi yang melayani di bait suci hanya memimpin orang untuk melakukan ritual dan mengikuti aturan, tapi tak menerapkan firman Tuhan. Mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus tak bekerja di bait suci saat dia datang, tapi melakukan pekerjaan baru di luar bait suci. Orang yang meninggalkan bait suci dan mengikuti pekerjaan baru Tuhan bisa mendapatkan makanan rohani dan pekerjaan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan mengikuti mereka.
Namun mereka yang teguh pada hukum Taurat dan tak menerima pekerjaan baru Tuhan jatuh ke dalam kegelapan dan makin rusak. Sebagaimana Alkitab berkata, "Lihatlah harinya akan tiba. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan roti atau kehausan akan air, tetapi akan mendengarkan firman Yahweh." Kemudian dia melanjutkan dengan berkata, dunia keagamaan saat ini seperti bait suci pada akhir zaman hukum Taurat, tandus dan gelap, dan juga semakin kacau. Orang percaya kehilangan iman dan tak punya kasih, karena imam yang memimpin mereka tak menerapkan firman Tuhan. Ditambah pekerjaan Tuhan telah berkembang dan pekerjaan Roh Kudus telah berubah. Harus kita cari pekerjaan baru Tuhan untuk menemukan jalan kehidupan. Persekutuan Saudara Wang membantuku memahami bahwa gereja menjadi gelap bukan karena ditinggalkan Tuhan, tapi karena kita tak mengikuti pekerjaan baru Tuhan. Kita hanya harus mencari dan mengikuti jejak langkah Tuhan untuk mendapatkan hadirat Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Itu benar. Melihatku mulai memahaminya, dia membacakan bagian firman Tuhan. Mari kita saksikan videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan akan menggenapi kenyataan ini. Dia akan membuat semua orang di seluruh alam semesta datang ke hadapannya dan menyembah Tuhan di bumi, dan pekerjaannya di tempat-tempat lain akan berhenti, dan orang akan dipaksa untuk mencari jalan yang benar. Itu akan menjadi seperti Yusuf. Semua orang datang kepadanya untuk memperoleh makanan dan sujud menyembahnya karena ia memiliki banyak makanan. Demi menghindari bencana kelaparan, orang akan dipaksa mencari jalan yang benar. Seluruh komunitas keagamaan akan menderita bencana kelaparan yang hebat, dan hanya Tuhan zaman sekarang merupakan sumber air hidup yang memiliki sumber mata air yang selalu mengalir, yang disediakan untuk manusia nikmati, dan orang akan datang dan mengandalkan dirinya. Tak seorang pun percaya bahwa mereka akan melihat kemuliaanku, dan aku tidak memaksa mereka. Sebaliknya, aku mengangkat kemuliaanku dari tengah-tengah umat manusia dan membawanya ke dunia yang lain. Saat manusia bertobat sekali lagi, aku akan mengangkat kemuliaanku dan memperlihatkannya kepada lebih banyak orang yang memiliki iman. Dengan prinsip inilah aku bekerja. Sebab ada saatnya kemuliaanku meninggalkan Kanaan, dan ada pula saatnya kemuliaanku meninggalkan orang-orang pilihan. Bahkan ada saatnya kemuliaanku meninggalkan seluruh bumi, membuatnya menjadi redup dan memerosokkannya ke dalam kegelapan. Bahkan tanah Kanaan pun tak akan melihat sinar matahari. Semua manusia akan kehilangan imannya, tetapi tak seorang pun sanggup meninggalkan keharuman tanah Kanaan. Hanya ketika aku masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, aku membawa bagian lain dari kemuliaanku dan menyingkapkannya pertama-tama di tanah Kanaan, membuat seberkas cahaya kemilau bersinar ke seluruh bumi, tenggelam dalam kegelapan malam yang pekat, agar seluruh bumi dapat datang kepada terang itu. Agar manusia di seluruh bumi dapat datang untuk menarik kekuatan dari kuasa terang itu, sehingga kemuliaanku meningkat dan muncul sekali lagi bagi semua bangsa. Dan agar semua manusia dapat menyadari bahwa sudah sejak lama aku datang ke dunia manusia, dan sudah dari dahulu aku membawa kemuliaanku dari Israel ke timur.
karena kemuliaanku bersinar dari timur dan kemuliaanku dibawa dari zaman kasih karunia hingga saat ini. Akan tetapi, dari Israel lah aku berangkat dan dari sanalah aku tiba di timur. Hanya ketika terang dari timur perlahan memutih, kegelapan di seluruh bumi mulai berubah menjadi terang. Barulah pada saat itu manusia menyadari bahwa aku sudah lama pergi dari Israel dan bangkit lagi di timur. Setelah dahulu pernah turun ke Israel dan kemudian meninggalkannya, aku tidak bisa dilahirkan di Israel lagi karena pekerjaanku memimpin seluruh alam semesta dan terlebih lagi kilat menyambar langsung dari timur ke barat. Karena alasan inilah, aku turun di timur dan membawa Kanaan kepada orang-orang di timur. Aku akan membawa orang-orang dari seluruh bumi ke tanah Kanaan, dan karena itulah aku terus menyampaikan perkataan-perkataan di tanah Kanaan untuk mengendalikan seluruh alam semesta. Saat ini, tidak ada terang di seluruh bumi selain di Kanaan, dan semua manusia terancam bahaya kelaparan dan kedinginan. Aku memberikan kemuliaanku kepada Israel, lalu mengambilnya kembali. Dengan demikian membawa orang Israel ke timur, dan semua manusia ke timur. Aku membawa mereka semua kepada terang, supaya mereka dapat dipersatukan kembali dengan terang itu dan menjadi terhubung dengannya, dan tidak perlu lagi mencari-carinya. Aku akan membuat semua orang yang mencari melihat terang lagi dan melihat kemuliaan yang dahulu kumiliki di Israel. Aku akan membuat mereka melihat bahwa aku sudah lama datang di atas awan putih ke tengah-tengah umat manusia, membuat mereka melihat awan putih yang tak terhitung jumlahnya, dan buah dalam gugusan-gugusan yang melimpah, dan terlebih lagi, membuat mereka melihat Yahweh, Tuhan Israel. Aku akan membuat mereka memandang kepada guru atas kaum Yahudi, Mesias yang dirindukan, dan penampakanku sepenuhnya, yaitu aku yang telah dianiaya oleh raja-raja di sepanjang masa. Aku akan bekerja atas seluruh alam semesta, dan aku akan melakukan pekerjaan yang hebat, menyatakan seluruh kemuliaanku dan semua perbuatanku kepada manusia di akhir zaman. Aku akan memperlihatkan wajah kemuliaanku dalam kepenuhannya kepada orang-orang yang telah menantikan aku bertahun-tahun lamanya, kepada orang-orang yang telah merindukan kedatanganku di atas awan putih, kepada Israel yang telah merindukan penampakanku sekali lagi, dan kepada seluruh umat manusia yang menganiaya aku, supaya semua orang tahu bahwa sudah lama aku mengambil kemuliaanku dan membawanya ke timur, dan kemuliaanku bukan lagi berada di Yudea, sebab akhir zaman telah tiba. Setelah mendengar ini, aku sangat terkejut. Firman-Nya sangat berotoritas. Itu tak mungkin berasal dari manusia. Lalu dia melanjutkan persekutuannya. Tuhan telah datang kembali dan sedang melakukan pekerjaan baru, membawa kemuliaannya dari Israel ke timur. Artinya pekerjaan Roh Kudus sedang bergerak maju. Dan hanya mereka yang menerima firman Tuhan saat ini yang dapat memperoleh pekerjaan Roh Kudus, sumber makanan yang selalu ada. Saat saudara Wang berkata Tuhan telah datang kembali, terpikir olehku di seluruh dunia keagamaan hanya kilat dari timur yang bersaksi tentang hal ini. Jadi mereka pasti anggota kilat dari timur. Apakah kau mau terus mendengarkan pada waktu itu? Aku merasakan konflik batin.
Aku ingat pendeta mengatakan anggota kilat dari timur tidak baik. Tapi sejauh yang kulihat mereka sungguh bermartabat dan tulus serta punya sikap yang bersahabat. Mereka membagikan pesan yang baru dan praktis, mereka jelas punya pekerjaan Roh Kudus. Mereka juga menjelaskan kepadaku alasan mengapa gereja begitu tandus. Aku benar-benar diyakinkan. Aku pikir bertemu dengan mereka hari itu adalah kehendak baik Tuhan. Kupikir lebih baik aku mendengarkan dan bertanya kepada mereka untuk memahami mengapa anggota kilat dari timur penuh keyakinan dan tak mau kembali setelah menerimanya. Jadi, aku langsung bertanya kepada mereka, "Kalian percaya pada kilat dari timur? Apakah ada dasar Alkitab tentang kedatangan Tuhan kembali dan pekerjaan barunya?" Pekerjaan dan firman Tuhan ada dalam Alkitab, dan kita harus mengikutinya dalam iman kita. Perkataan kalian tak ada di Alkitab, aku tak bisa menerimanya. Saudara Wang tersenyum dan berkata, "Kau berkata kita harus mengikuti Alkitab. Jadi kau berkata Tuhan tak mampu melakukan pekerjaan lain yang tak punya dasar Alkitab?" Aku menjawab dengan yakin, "Iya." Lalu dia bertanya padaku, "Menurutmu mana yang lebih dulu, Tuhan atau Alkitab?" Ini membuatku tercengang. Telah lama aku menjadi orang percaya, tapi aku tak pernah memikirkan hal itu.